Sebuah bisikan lirih terdengar dari rekaman yang buram dan penuh gangguan. Suara itu nyaris tak terdengar, terdistorsi oleh derau statis, namun pesannya menusuk hingga ke tulang. Jangan biarkan ini menetas. Rekaman itu berganti dengan cepat, menampilkan koridor laboratorium yang remang-remang, lampu darurat berkedip merah memecah kegelapan. Terdengar langkah kaki tergesa, napas yang terengah-engah, seolah seseorang sedang berlari dari sesuatu yang tak terlihat. Lalu, keheningan, kegelapan total. Rekaman berakhir, menyisakan satu pertanyaan mengerikan, apa yang mereka takutkan? Rahasia apa yang tersembunyi di balik dinding laboratorium itu? Misteri ini dimulai bukan dengan sebuah ledakan, melainkan dengan sebuah penemuan sunyi di kedalaman bumi. Sebuah penemuan yang seharusnya menjadi keajaiban ilmiah, namun kini menjelma menjadi sumber teror yang tak terbayangkan. Kisah ini berawal pada pertengahan 2023, di sebuah sudut terpencil pegunungan Andes yang jarang terjamah manusia. Sebuah tim ekspedisi geologi internasional, yang dipimpin oleh Dr. Aris Thorne, seorang paleobiologis visioner, sedang melakukan pemetaan gua karst yang baru ditemukan. Jauh di dalam perut bumi, di sebuah ruang gua yang lembab dan gelap gulita, mereka menemukan sesuatu yang luar biasa. Terbungkus dalam lapisan sedimen vulkanik yang terawetkan sempurna, tergeletak sebuah objek yang mustahil ada, sebuah cangkang telur raksasa, berukuran hampir sebesar bola basket. Dengan tekstur kasar berbintik yang tidak menyerupai telur dari spesies manapun yang dikenal manusia modern. Analisis awal di lokasi menunjukkan usianya yang mencengangkan, diperkirakan berasal dari akhir zaman kapur, lebih dari 66 juta tahun yang lalu. Penemuan ini segera dirahasiakan dari publik. Telur tersebut dengan hati-hati dievakuasi dan dibawa ke fasilitas penelitian bawah tanah yang sangat rahasia, Nexus Labs, yang tersembunyi di lokasi yang tidak diungkapkan. Disinilah keajaiban berubah menjadi kegelisahan. Saat tim ilmuwan melakukan pemindaian tomografi resolusi tinggi, mereka menemukan anomali yang mengguncang fondasi ilmu pengetahuan. Di dalam cangkang tebal itu, terdeteksi adanya jaringan biologis yang utuh. Bukan fosil, bukan mineralisasi, melainkan materi organik yang diawetkan secara kriogenik oleh kondisi unik gua tersebut. Yang lebih mengejutkan, pemindaian bioelektrik menangkap sinyal samar, denyut ritmis yang sangat lemah, nyaris tidak terdeteksi. Sebuah detak jantung. Embrio di dalam telur itu, entah bagaimana, tidak sepenuhnya mati. Ia berada dalam kondisi dormansi ekstrem, menunggu selama puluhan juta tahun. Berita tentang embrio yang hidup ini memecah komunitas ilmiah di Nexus Lab menjadi dua kubu yang saling bertentangan. Kubu pertama, yang dipimpin oleh Dr. Thorne sendiri, berpegang pada pendekatan ilmiah yang hati-hati. Mereka berteori bahwa telur tersebut terawetkan dalam proses pembekuan cepat alami, mungkin akibat letusan supervulkan yang diikuti oleh zaman es lokal yang mendadak. Fenomena ini, yang dikenal sebagai kriopreservasi anoksik, secara teoritis memungkinkan materi biologis kompleks untuk bertahan dalam keadaan mati suri selama periode waktu yang sangat lama. Menurut mereka, denyut yang terdeteksi hanyalah sisa aktivitas biokimia, bukan tanda kehidupan sejati. Mereka berpendapat bahwa upaya untuk membangunkan embrio itu adalah tindakan gegabah yang pasti akan gagal dan berisiko merusak spesimen paling berharga dalam sejarah manusia. Mencoba menghidupkannya kembali sama saja dengan membunuhnya secara permanen. Namun, ada kubu kedua yang lebih radikal, yang dipimpin oleh Dr. Lena Petrova, seorang ahli genetika brilian namun kontroversial. Mereka melihat ini sebagai kesempatan sekali seumur hidup. Petrova dan timnya percaya bahwa dengan protokol inkubasi yang tepat, meniru kondisi atmosfer dan suhu zaman kapur, embrio itu bisa dirangsang untuk melanjutkan perkembangannya. Mereka menunjuk pada teori konspirasi yang telah lama beredar di lingkaran bawah tanah sains, bahwa pemerintah dunia telah lama mengetahui adanya brankas biologis alami di bumi, tempat kehidupan purba dapat bertahan dari peristiwa kepunahan massal. Mereka berspekulasi bahwa Nexus Lab sengaja dibangun untuk tujuan ini. Teori mereka semakin liar, menyatakan bahwa telur ini mungkin bukan dinosaurus biasa. Pola unik pada cangkangnya, menurut mereka, cocok dengan deskripsi fragmen dari teks-teks kuno yang dianggap mitos, yang menggambarkan naga langit atau teror bersisik yang turun dari bintang. Mereka berargumen bahwa menetasnya telur ini bukan hanya akan membangkitkan kembali masa lalu,
tetapi mungkin juga membuka kotak Pandora kosmik yang tidak kita pahami. Debat sengit terjadi di balik pintu tertutup, sementara di dalam inkubatornya, sang telur purba diam membisu. Ketegangan di laboratorium mencapai puncaknya pada malam ke-17 sejak inkubasi dimulai. Di ruang kontrol yang sunyi, hanya diterangi oleh puluhan monitor. Seorang teknisi muda menatap layar CCTV dengan mata terbelalak. Apa yang awalnya tampak seperti gangguan sinyal, ternyata adalah sesuatu yang lain. Rekaman dari kamera inframerah yang diarahkan langsung ke inkubator menunjukkan sesuatu yang mustahil. Telur itu, yang selama ini diam tak bergerak, bergetar. Getarannya halus pada awalnya, hampir tak terlihat, namun perlahan menjadi semakin kuat dan ritmis. Alarm biosignature di panel kontrol mulai berbunyi pelan, menandakan lonjakan aktivitas metabolik dari dalam telur. Dr. Thorne dan Dr. Petrova segera dipanggil ke ruang kontrol. Mereka menyaksikan dalam keheningan yang mencekam saat getaran itu semakin hebat. Kemudian, sebuah garis retakan tipis muncul di permukaan cangkang, menjalari polanya yang berbintik seperti kilat yang membeku. Suara retakan yang tajam dan kering terdengar melalui mikrofon sensitif di dalam inkubator, memecah kesunyian laboratorium. Satu retakan menjadi dua, lalu tiga, membentuk jaring laba-laba yang perlahan meluas. Para ilmuwan menahan napas. Teori dan perdebatan mereka kini tidak ada artinya. Sesuatu di dalam sana sedang berjuang untuk keluar. Rekaman CCTV dari sudut lain menunjukkan kepanikan mulai menyebar di antara staf. Beberapa berlari menyiapkan protokol darurat, yang lain hanya berdiri terpaku, terhipnotis oleh pemandangan di monitor. Dr. Petrova tersenyum tipis, sebuah ekspresi kemenangan dan ketakutan yang aneh. Sementara Dr. Thorne, wajahnya pucat pasi, meraih interkom dan berteriak, "Matikan inkubatornya, segel ruangannya sekarang." Namun, sudah terlambat. Saat kepanikan mencapai puncaknya, saat perintah dan teriakan saling tumpang tindih, sebuah suara menghentikan semuanya. Suara itu tidak datang dari retakan cangkang. Suara itu tidak mekanis atau biologis seperti yang mereka duga. Suara itu adalah sebuah ketukan yang teratur dan disengaja, datang dari dalam telur. Tuk, tuk, tuk. Suara itu seolah menjawab kekacauan di luar. Sebuah penegasan kehadiran yang cerdas dan sadar. Semua orang di ruang kontrol terdiam membeku. Ini bukan perjuangan buta seekor bayi hewan untuk menetas. Ini adalah sesuatu yang lain. Sesuatu yang telah menunggu. Sesuatu yang tahu mereka ada di sana. Layar monitor yang menampilkan close-up telur itu bergetar hebat saat sebuah fragmen cangkang pecah dan terlepas, memperlihatkan kegelapan pekat di baliknya. Dan dari kegelapan itu, sebuah suara lain terdengar. Bukan ketukan, bukan raungan, melainkan bisikan rendah yang dingin. Sebuah gema dari mimpi buruk purba yang bergema langsung di pikiran mereka. Rekaman terputus. Dunia tidak tahu apa yang telah ditemukan jauh di bawah tanah. Mereka tidak tahu perdebatan apa yang telah terjadi, atau protokol apa yang telah dilanggar. Yang tersisa hanyalah rekaman-rekaman yang terputus-putus dan sebuah pertanyaan yang menggantung di udara yang dingin dan pengap. Spesimen itu seharusnya menjadi jendela menuju masa lalu, sebuah keajaiban yang membuktikan ketahanan hidup. Tapi apa yang terjadi jika kehidupan yang bertahan itu bukanlah herbivora jinak atau predator primitif? Apa jika sesuatu yang jauh lebih tua, lebih cerdas, dan jauh lebih asing yang terbangun? Kita mencari fosil dinosaurus, tetapi mungkinkah kita justru menemukan sesuatu yang lain sama sekali? Jika makhluk di dalam telur itu benar-benar hidup, dan ia berhasil keluar, apakah dunia kita siap menghadapi fajar dari zaman yang baru?